Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Well, memasuki tahun 2023, semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai di tahun ini. Semua resolusi di tahun kemarin mungkin yang belum tercapai semoga di tahun ini bisa tercapai dan ya yang baik-baik buat kita semua. Dan untuk membuka video pertama atau konten pertama dari Pepper Clouds, aku pengen coba jawab-jawab lagi pertanyaan dari kalian. Dan di akhir tahun kemarin kebetulan ada yang DM dan pertanyaannya menurutku ini menarik untuk aku bahas, aku angkat di channel ini. Dan langsung aja kalau gitu kita masuk ke segmen jawab-jawab. Oke teman-teman, langsung aja kita coba jawab pertanyaan dari, ini udah ada yang masuk ya, pertanyaan dari Dedek Dwi Prehatanto. Halo Mas Ganjar, halo, kenalin aku Dedek, owner dari brand lokal Braga Clothing dari Kota Pati. Mas, salam kenal. Oke, salam kenal juga buat Mas Dedek. Jadi gini Mas, aku kan baru mulai buka brand sendiri. Nah, pasar pertamaku itu supaya brandku ini bisa dikenal di daerahku sendiri Mas. Tapi caranya pertama harus mulai dari mana ya? Desain yang menarik, harga anak sekolah, atau langsung bikin bahan yang berkualitas tapi jual mahal. Dan yang terakhir, ambil untungnya 5%-an dulu. Dan yang terakhir, Mas, aku lagi nyari polosan untuk kaos oversize. Mungkin Mas Ganjar bisa rekomen belinya di mana. So, kalau gitu kita breakdown. Jadi pertanyaannya dari Dedek ini kurang lebih ada 3 poin atau 4 poin ya. Jadi cara pertama mulai dari mana? Nah, kita bahas satu-satu dulu. Oke, kalau misalnya kalian udah lama ngikutin channel ini, mungkin udah bosen gitu ya dengernya. Kalau misalnya ada orang yang tanya, Mas gimana caranya untuk memulai bisnis clothing? Ya udah, karena mungkin kontennya udah lama juga aku bikin waktu itu. Jadi gini teman-teman, yang pertama kali kalau misalnya kalian mau bisnis, apapun itu bisnisnya, nggak cuma clothingan, aku menyarankan yang pertama tentukan target pasar atau target market kalian itu mau kemana. Kemudian segmen pasarnya siapa aja, dan kurang lebih mau ambil anak-anak yang masih sekolah sampai kuliah atau yang udah bekerja. Nanti itu akan mempengaruhi gimana caranya kalian treatment untuk marketing kalian juga. Nah ini penting banget. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak punya pondasi ini terus asal lempar produk ke pasaran gitu ya, ya mungkin bakalan bisa laku. Tapi menurutku itu nggak bakalan bisa bertahan lama atau nggak bisa efektif lah. Oke, jadi yang perlu diperhatikan itu tadi ya poinnya. Oke, kalau misalnya itu udah clear semua, kalian bisa lanjut coba tentukan tema atau konsep clothinganmu itu mau kayak gimana. Menemukannya ini sebenarnya dibilang butuh proses ya, butuh proses gitu. Bisa dibilang tahunan juga. Aku sendiri juga menemukan core dari Masahiro ini atau inti dari Masahiro ini mau ke ranah apa itu setelah kurang lebih 3-4 tahun aku menjalani bisnis clothing ini gitu. Jadi untuk prosesnya ini juga bisa sambil kita jalan gitu. Jadi nggak harus dari awal udah saklek atau sudah pasti pakai yang itu aja, enggak. Konsep atau tema inti dari suatu brand itu bisa berubah teman-teman, tapi berubahnya itu tidak setiap tahun ya, bisa dibedakan ya, tema musiman atau tema apa yang lagi hype sama tema dari core atau inti dari brandmu itu seperti apa, itu harus kalian bedakan. Untuk tema core atau inti itu adalah salah satu ciri khas yang membedakan antara brandmu sama brand lain. Konsepmu sama brand lain itu yang akan membedakan, dan itu akan lebih gampang mengena ke calon pembeli atau orang yang masih belum tahu brandmu. Jadi kalau misalnya orang udah konsumsi terus branding dari konten-kontenmu atau dari apa yang kamu suguhkan ke calon pembelimu, otomatis mereka akan tertanam dan itu akan menjadi senjata dari brandmu. Karena kalau misalnya kamu cuma sekedar ikut-ikutan apa yang lagi hype tanpa kamu punya core dari brandmu, ya otomatis itu akan bisa dibilang mempersulit atau akan mempersempit ruang gerakmu di dalam bisnis clothing. Kenapa? Gampangnya gini, ketika ada beberapa brand, misalnya nih yang kemarin lagi rame tema tentang Jepang-Jepang gitu kan. Nah, ketika kamu sama brand lain sama-sama memakai tema Japanese, kemudian kamu tidak ada ciri khas atau tidak ada poin yang kamu tonjolkan dari brandmu, otomatis orang akan lebih memilih tema-tema Jepang yang mungkin
menurut mereka murah ya, dalam tanda kutip ya. Murah itu kan relatif ya teman-teman. Tapi kebanyakan akan seperti itu. Ujung-ujungnya ketika suatu brand itu tidak punya ciri khas, tidak punya poin yang mereka bisa tawarkan lebih ke calon pembeli, ya mereka akan mencari yang lebih murah aja gitu. Sama-sama Jepang juga gitu kan misalnya. Nah, ketika kamu udah punya poin yang kuat, otomatis orang akan notice. Misal, contoh di Masahiro. Masahiro tuh dibandingkan sama tema-tema Jepang yang lain, brand-brand yang lain itu apa sih, Mas? Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di Masahiro ya, kita dari 2014 sampai sekarang pun memang tema intinya adalah di Japanese. Nah, Japanese-nya sendiri kita tidak melulu tentang anime, tidak tentang sesuatu yang apa ya, bisa dibilang common atau yang lagi hype. Tapi juga kita mengangkat tema-tema Jepang lain kayak mitologi, kayak culture-nya juga dan lain-lain. Dan kita kadang juga mengkombinasikan antara tema atau core dari Japanese-nya Masahiro dengan tema-tema yang mungkin lagi hype di tahun tersebut. Contoh misalnya sama streetwear ya, kita kasih Japan streetwear. Kemudian kalau misalnya lagi rame kayak anime-anime yang lagi hype ya, kita keluarkan juga beberapa anime, tapi kita coba meremake lagi untuk desain-desain anime supaya tidak terlalu sama kayak aslinya gitu. Mungkin kita bisa ganti di outfitnya, kita ganti di apanya, pokoknya tidak plek ketiplek sama kayak yang di anime. Apalagi kita kalau misalnya ngambil di animenya atau ambil di manganya, ya kita anti banget sama perkara-perkara seperti itu gitu. Jadi kita punya keunggulan-keunggulan di situ dan orang juga melihat itu sebagai salah satu poin lebih. Kemudian juga kalau misalnya teman-teman tahu di Masahiro juga kita menggunakan kain-kain yang bervariasi, nggak cuma katun combat aja, banyak kayak katun bambu, katun enzim, katun modal, segala macam itu banyak kita explore di situ. Oke, yang pertama udah clear ya teman-teman, gimana caranya kita memulai clothingan itu dari awalnya tuh harus seperti apa. Yang penting dalam satu bisnis adalah pondasi. Karena gini teman-teman, kalau misalnya kita ngomongin bisnis, ketika kita cuma lihat inflow apa yang lagi naik, kita coba ikutin di situ, kita mungkin akan bisa naik juga dari tren tersebut. Tapi ketika tren tersebut sudah hilang, otomatis ya kita tidak punya ciri khas lagi untuk kita tonjolkan ke calon pembeli kita. Jadi saranku sih, yang pertama pastikan itu tadi ya, buat reminder, target pasar kalian udah harus tahu. Segmen pasar kalian juga udah harus tahu. Kemudian kalian pengen pakai di dalam brand kalian atau di dalam bisnis kalian itu tema atau konsep dari brand kalian itu seperti apa. Itu 3 poin penting yang harus kalian punya. Kemudian pertanyaan kedua adalah desain yang menarik. Nah, sebenarnya kalau misalnya aku tanya ke kalian ya teman-teman yang nonton, sekarang desain yang menarik itu seperti apa? Pasti setiap orang tidak selalu sama. Karena desain itu kan selera ya teman-teman. Menurutku bagus, belum tentu menurut orang lain bagus, dan begitu juga sebaliknya kan. Nah, maka dari itu aku menyarankan untuk kalian itu fokus aja sama tema bisnismu sendiri. Nggak peduli menurut orang lain itu bagus atau enggak, tapi kalau misalnya menurut kalian ini bisa dibilang punya potensi untuk besar, ya nggak ada masalah. Tapi juga kalian harus peka terhadap permintaan pasar juga. Dalam artian gini, desain itu selera, bagus atau jelek itu kan juga selera teman-teman. Tolak ukur apa yang bisa membuat desain ini bagus atau jelek, atau produk ini bagus atau jelek. Ya kalau misalnya kita ngomongin bisnis ya otomatis dari salesnya, dari penjualan. Ketika produk menurut kita bagus tapi salesnya ternyata kurang, ya menurutku itu produk yang jelek gitu, karena mereka tidak bisa menjual. Tapi ketika ada suatu produk yang menurut kita kurang serak atau kurang bagus, tapi di mata konsumen ini banyak laku terjual, ya menurutku itu bagus. Tapi itu dalam sudut pandang bisnis. Karena kita ngomongin ini bisnis, ya otomatis cuan utamanya adalah sales gitu. Karena gini teman-teman, aku pernah bilang kalau nggak salah ya, seni sama bisnis itu bisa dibilang kayak berlawanan gitu loh. Paham nggak sih? Kadang ada seni yang menurut kita ini bagus banget, tapi ternyata untuk nilai jualnya itu kurang. Begitu juga sebaliknya. Jadi seni itu tidak selalu berbanding lurus sama cuan teman-teman. Makanya aku bilang nembak target market yang pengen dituju ketika awal memplanning suatu bisnis atau suatu brand itu penting banget, harus kalian lakukan. Berapa banyak brand clothing yang baru-baru belakangan ini gitu, yang baru rilis, yang baru netes gitu loh. Hanya sekedar rilis produk yang konsepnya kemana-mana gitu. Mereka nggak punya konsep yang jelas, ngikutin apa yang lagi rame, dan akhirnya jarang banyak yang bisa survive.
So next, untuk pertanyaan selanjutnya, nembak harga anak-anak sekolah atau langsung bahan yang berkualitas terus dijual mahal. Nah, kalau ini aku aku ngasih sarannya sih disesuaikan aja sama pengennya kalian itu seperti apa. Aku mungkin bisa menyarankan untuk sekarang udah zamannya kita itu jualan bisa kemana-mana gitu kan. Kita nggak harus stay cuma jualan, misalnya aku di Malang ya sekedar jualan di Malang aja. Itu batasannya sudah tidak ada. Kamu mau di desa, mau di pelosok, mau di kota, mau dimanapun, itu semua punya chance yang sama, punya kesempatan yang sama. Untuk yang mau jual murah-murahan atau jual mahal, dua-duanya punya plus dan minus masing-masing, disesuaikan aja sama kemampuanmu sekarang seperti apa ketika lagi mulai. Jual murah otomatis supaya dapat harga murah ya produksinya harus kuantiti banyak. Kalau misalnya kalian jual mahal pun ya kalian harus bisa cari vendor yang memang punya build material atau build quality yang bagus juga supaya bisa kita layak jual untuk harga yang mahal. Kemudian yang terakhir, ambil untung 5%. Ini maksudnya gimana gitu ya? Dari HPP atau gimana cuy? Ya, kalau menurutku 5% buat zaman sekarang itu berat cuy. Bener-bener berat. Kenapa? Karena gini, gambaran kasar aja ya teman-teman. Kalau misalnya kalian berniat membangun suatu brand yang bisa long last, pastinya kan perlu modal, perlu duit. Nah, kalau misalnya kalian tidak ada investor untuk di awal, terus pakai duit sendiri untuk produksi, kalian ambil 5% aja buat margin, buat keuntungan, buat profit, ya menurutku itu nggak bakalan kerasa cuy. Perlu diperhatikan juga untuk biaya operasional, gitu ya. Superman-supermannya kita menjalankan suatu bisnis, ya paham nggak sih? Superman itu kita semua sendiri deh. Mulai dari cari bahan, cari tukang sablon segala macam, atau cari vendor, terus kemudian kita jual sendiri. Supermannya kita memulai bisnis atau kita membangun bisnis, itu pasti akan tetap keluar biaya operasional. Contoh buat bensin misal, buat bayar internet, bayar listrik, dan lain-lain, itu kan perlu duit. Belum lagi kalau misalnya kalian punya karyawan, wah itu tambah pusing juga cuy. Kalau misalnya kalian cuma ambil margin 5%, bayangi 5% anjir. Kecuali kamu bisa ambil margin 5%, tapi mungkin sellingnya per hari itu bisa ribuan. Minimal 5.000 sampai 10.000 pieces lah per hari gitu kan. Kalau sebulan kan dikalkulasikan ya lumayan gitu kan. Tapi kalau misalnya jualanmu masih Senin Kemis lakunya, sehari juga belum tentu laku ya. Kalau misalnya kalian ambil cuma margin 5.000 doang sih, menurutku buat balikin modal awal aja akan butuh waktu yang lama gitu. Cepet-cepetan nih balapan, kalian kelar duluan untuk clothingannya atau balik modal gitu loh. Terus berapa persen mas yang aman? Nah, untuk aman ini kan setiap orang bakalan berbeda ya untuk sudut pandangnya. Kalau aku biasanya paling minimal kita jual satu produk itu harganya harus bisa mengcover seenggaknya 2 harga HPP dari produk kita. Dalam artian gini, contoh gampangnya gini, misal aku pengen bikin kaos misalnya. Nah, bikin kaos, anggaplah HPP satu piecesnya adalah 50.000, anggaplah. Kemudian aku harga jualnya ditaruh kisaran 100.000. Kenapa aku taruh 100.000? Karena aku pengen satu produk ini bisa mengcover minimal 2 harga HPP dari produkku. Misalnya aku produksi 2 lusin pun, aku dengan menjual 1 lusin itu seenggaknya sudah mengcover harga dari produksi kedua lusin tadi. Tinggal sisanya nanti adalah profitnya. Seperti itu. Jadi minimal banget kalau aku sih ya satu pieces itu bisa mengcover 2 HPP, 2 harga HPP dari produk kita. Kalau bisa lebih ya nggak masalah gitu kan. Kemudian yang terakhir, mas aku lagi nyari polosan untuk kaos oversize, mungkin Mas Ganjar bisa rekomen. Kalau aku ya teman-teman, untuk kaos polosan kebetulan aku tidak pernah beli kaos udah jadi kita produksinya itu kaos roll-rollan. Jadi memang benar-benar material raw, gulungan, kiloan atau roll-rollan baru kita olah jadi kaos. Jadi aku untuk cari bisa dibilang kaos polosan di pasaran, untuk sampai saat ini aku belum pernah beli di luar. Jadi kalau misalnya tanya yang rekomen yang mana, bisa coba cek-cek di Shopee atau di Tokped atau di e-commerce yang lain. Atau kalau misalnya teman-teman suka sama produk kita atau mungkin penasaran sama kualitas dari produk kita, juga bisa order di Masahiro gitu. Jadi kita juga menerima produksi. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, kita udah dari tahun 2018 itu sudah mulai untuk terima produksi brand luar. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik buat produksi juga silakan. Dan mungkin itu aja teman-teman untuk konten awal tahun ini ya. Ini lumayan panjang juga karena pertanyaan juga menarik, karena ini juga
masih banyak banget ditanyakan dari kalian juga yang nonton atau yang baru ngikutin channelku. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan yang lain, kalian bisa coba DM aja atau kalian bisa komen di bawah untuk pertanyaan-pertanyaan kalian yang lain. Atau mungkin jawabanku ini tadi belum jelas, bisa coba ditanyakan lagi yang kurang jelasnya yang seperti apa. Dan kalau misalnya kalian pengen DM, bisa langsung aja di @ganjar_mulia. So, mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Cloud out. Bye-bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye-bye.